Coba deh bayangin, gimana caranya kita ngajarin drama klasik di zaman serba digital kayak sekarang? Nah, ada sebuah studi baru yang menarik banget dari Indonesia, yang nunjukin gimana sebuah kelas bisa ngubah total cara belajar mereka. Dan hasilnya? Ternyata luar biasa banget. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia nih pertanyaan besarnya. Di dunia yang isinya konten-konten kilat, gimana caranya bikin sastra klasik tetap asik dan relevan? Gimana kita bisa bersaing merebut perhatian siswa yang udah terbiasa dengan video-video pendek? Ini tantangan yang harus kita hadapi. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Naskah lama, layar baru. Jadi ini bukan sekedar mindahin pementasan drama ke format video ya. Bukan sama sekali. Ini tuh soal transformasi pendidikan yang jauh lebih dalam. Tujuannya bukan lagi cuma menghafal naskah, tapi benar-benar membangun skill yang dibutuhin buat masa depan. Ini dia pergeseran fundamentalnya. Tujuan pendidikan sekarang itu bukan lagi sekedar transfer ilmu dari dosen ke mahasiswa, tapi gimana caranya membekali mereka dengan kompetensi nyata. Hal-hal kayak kreativitas, jago kolaborasi, komunikasi, yang pastinya bakal kepake banget di dunia kerja nanti. Oke, lanjut ke bagian kedua, eksperimen panggung digital. Nah, setelah kita paham tantangannya, sekarang kita lihat solusi inovatif yang benar-benar dijalanin di lapangan. Sebuah studi kasus nyata yang sukses mengubah ruang kelas drama jadi studio produksi dadakan. Jadi, eksperimen keren ini kejadiannya di Universitas Singa Perbangsa Karawang. Ada 36 mahasiswa dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang ikut serta. Mereka ini bisa dibilang jadi bagian dari proyek radikal yang mengubah total cara mereka belajar drama. Coba lihat deh perbedaannya, jauh banget kan? Di satu sisi ada cara tradisional yang cenderung pasif, ya analisis teks, hafalan, terus tampil. Nah, di sisi lain, model digital ini super aktif dan praktis. Mahasiswa nggak cuma baca naskah, tapi mereka langsung nyemplung jadi manajer proyek, jadi produser video, belajar kolaborasi tim. Ini sebuah lompatan besar. Bagian ketiga, di balik proyek. Tapi gimana sih rasanya jadi bagian dari eksperimen ini? Pasti penasaran kan? Yuk kita dengerin langsung dari para mahasiswanya. Mulai dari keseruan mereka sampai tantangan-tantangan nyata yang mereka hadapi di lapangan. Jadi gimana hasilnya? Wah, luar biasa. Motivasi mereka meroket. Para mahasiswa ini ngaku kalau proses belajarnya jadi jauh lebih seru, lebih menyenangkan, dan mereka merasa jauh lebih terlibat dari sebelumnya. Kutipan dari salah satu mahasiswa ini udah merangkum semuanya dengan sempurna. Seru, menyenangkan, banyak skill baru yang saya dapatkan. Ini bukti nyata kalau tujuan pembelajarannya tercapai. Bukan cuma soal dapat nilai bagus, tapi soal penguasaan keterampilan baru yang benar-benar bisa mereka bawa pulang. Tapi jangan dikira semuanya mulus-mulus aja. Namanya juga proyek beneran, pasti ada tantangannya kan? Proyek ini justru memaksa mereka buat menghadapi masalah produksi kayak di dunia nyata. Dan ternyata, disinilah letak pembelajaran paling pentingnya. Emang apa aja sih hambatannya? Wah, macem-macem. Mulai dari pusing nyari lokasi syuting yang cocok, ribet sama urusan teknis, kayak ngedit video, ngatur lighting dan audio, sampai ngatur jadwal tim yang sering bentrok. Ruang kelas mereka benar-benar berubah jadi laboratorium pembelajaran dunia nyata. Dan kutipan ini, anggota sedikit jadi double job. Nah, ini nih masalah klasik banget dalam kerja tim. Sumber daya terbatas. Mereka jadi dipaksa buat adaptasi, buat ambil tanggung jawab ganda. Ini pelajaran kolaborasi yang sangat berharga dan gak akan mereka dapat dari buku teks. Lanjut ke bagian 4. Lebih dari sekedar drama. Nah, kesuksesan proyek ini ternyata bukan kebetulan loh. Di baliknya tuh ada landasan teori yang kuat banget. Ada 3 ide besar tentang gimana sih cara manusia belajar paling efektif. Yuk kita bedah satu persatu. Pertama, ada yang namanya konstruktivisme. Gampangnya, ini adalah teori belajar sambil melakukan. Jadi mahasiswa nggak cuma disuapin teori tentang drama, tapi mereka benar-benar menciptakan drama itu sendiri dari nol. Mereka membangun pengetahuannya lewat pengalaman langsung. Teori kedua ini ngejelasin kenapa format video bisa seefektif itu. Namanya teori dual coding. Dengan menggabungkan teks naskah, visual dari acting, dan juga audio, mahasiswa memproses informasi lewat 2 jalur sekaligus. Ini bikin pengalaman belajarnya jadi jauh lebih kaya dan nempel di otak. Dan yang terakhir tapi nggak kalah penting adalah kecerdasan emosional. Ini soal soft skills.
Dalam proyek yang butuh kerja sama tim kayak gini, kemampuan buat berkomunikasi, berempati, dan ngelola emosi itu jadi kunci. Dan drama adalah sarana yang sempurna banget buat melatih itu semua. Jadi kalau kita rangkum, begini nih hubungannya. Ketiga teori ini nggak jalan sendiri-sendiri, tapi saling menguatkan satu sama lain. Konstruktivisme nyediain kerangka learning by doing, dual coding bikin prosesnya efektif, dan kecerdasan emosional mastiin kerja sama timnya lancar. Keren ya, semuanya saling nyambung. Oke, kita sampai di bagian terakhir, menata ulang ruang kelas. Jadi, apa sih arti semua ini buat dunia pendidikan? Apa ini cuma sekedar proyek drama yang keren aja? Atau jangan-jangan ini adalah cetak biru untuk masa depan pendidikan kita? Yuk kita lihat implikasi yang lebih besar. Poin terpentingnya adalah ini. Model ini nggak cuma buat pelajaran drama aja. Coba deh bayangin pelajaran sejarah di mana siswa bikin film dokumenter pendek. Atau pelajaran sains di mana mereka bikin video eksperimen yang seru. Kemungkinannya benar-benar nggak terbatas. Jadi, ini adalah inti dari semuanya. Pendekatan ini berhasil karena bikin pembelajaran jadi relevan, setiap tantangan diubah jadi pelajaran berharga, dan yang terpenting, ini membekali mahasiswa dengan keterampilan yang benar-benar mereka butuhkan buat sukses di luar kampus nanti. Dan ada satu detail kecil yang menurut saya manis banget. Saran terakhir dari para mahasiswa adalah mereka pengen ada acara nonton bareng. Ini nunjukin betapa pentingnya apresiasi, rasa kebersamaan, dan kebanggaan atas hasil kerja keras bareng-bareng. Belajar itu bukan cuma soal hasil akhir tapi juga merayakan prosesnya. Nah, sekarang pertanyaannya buat kita semua. Mata pelajaran apa yang bisa kita bayangkan untuk diubah dengan proyek digital kayak gini? Entah itu sains, sejarah, atau bahkan matematika. Model ini nunjukin bahwa selalu ada cara yang lebih baik, lebih relevan, dan pastinya lebih seru untuk belajar. Terima kasih sudah menyimak.